Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ikhwanul Hakim dari kelas 10 IPS 1 absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian metode sosial saya yang bertema tingkat mata pelajaran favorit dan tidak favorit di kalangan siswa pada masa pandemi. Pada masa pandemi seperti ini, tidak bisa dipungkiri ada sisi positif dan negatifnya terhadap pembelajaran para siswa. Dari sisi positifnya, kita bisa mengenal teknologi pembelajaran pada masa kini, tetapi juga ada sisi negatifnya yang mulai dari kendala jaringan, tidak efektifnya belajar online, dan lain-lain. Pada masa pandemi seperti ini pula, tingkat semangat belajar para siswa diuji karena tidak bisa dipungkiri memang pembelajaran daring seperti ini tidak terlalu efektif. Maka dari itu tidak heran apabila banyak siswa yang kurang memahami suatu mata pelajaran yang disebabkan oleh pemahaman yang kurang dari para siswa terhadap suatu mata pelajaran itu sendiri. Di sisi lain pula, tidak heran jika ada mata pelajaran yang disukai dan tidak disukai oleh siswa pada masa pandemi ini dari berbagai faktor. Mata pelajaran favorit dan tidak favorit memang sudah biasa di kalangan siswa. Setiap siswa pasti memiliki mata pelajaran yang disukai maupun tidak. Itu adalah hal yang wajar karena setiap siswa memiliki bakat masing-masing. Tapi dari sini kita kembali kepada semangat belajar kita masing-masing. Tidak menyukai mata pelajaran bukan berarti kita bisa bermalas-malasan saat pelajaran tersebut dimulai. Itu contoh analogi yang bisa kita dapatkan. Jadi semua kembali kepada semangat belajar kita masing-masing. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian tingkat mata pelajaran favorit dan tidak favorit di kalangan siswa pada masa pandemi. Rumusan masalah 1. Apakah tingkat kefavoritan mata pelajaran siswa mempengaruhi motivasi belajar siswa itu sendiri? Yang kedua, faktor apakah yang mempengaruhi siswa tidak menyukai suatu mata pelajaran? Tujuan dan manfaat. Untuk mengetahui tingkat mata pelajaran favorit dan tidak favorit di kalangan siswa. Untuk mengetahui faktor penyebab siswa tidak menyukai suatu pelajaran. Manfaat. Yang ke-1 adalah manfaat teoritis, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai tingkat mata pelajaran favorit dan tidak favorit di kalangan siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi seluruh siswa dan guru untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Bab 2, landasan teori. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Pandemi. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional. Biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang. Penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya kanker. Bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Waktu penelitian.
Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu pada bulan April 2021. Populasi siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang menjadi populasi dalam penelitian ini. Namun tidak akan dipakai semuanya dalam penelitian ini mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti, oleh karena itu dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Sampel. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yakni untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Teknik analisis data. Penelitian kuantitatif. Kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Bab 4 Pembahasan. Tingkat kefavorit siswa 10 IPS siswa itu sendiri. Tingkat kesukaan siswa 10 IPS pada suatu mata pelajaran mempengaruhi motivasi belajar online siswa itu sendiri. Pada penelitian ini, saya akan meneliti beberapa mata pelajaran untuk mengetahui tingkat kesukaan siswa 10 IPS pada mata pelajaran tersebut. Antara lain mata pelajaran seni budaya, bahasa Inggris, sosiologi, PJOK, pendidikan agama, dan matematika. Dari data tabel di atas dapat kita ambil data seni budaya dengan persentase kesukaan 14,8%, bahasa Inggris dengan persentase kesukaan 40,7%, sosiologi dengan persentase kesukaan 55,5%, PJOK dan pendidikan agama dengan persentase kesukaan 40,7%, dan yang terakhir matematika dengan persentase kesukaan 25,9%. Dari persentase tersebut dapat kita simpulkan bahwa bahasa Inggris, PJOK, dan pendidikan agama di urutan kedua dengan persentase 40,7%. Matematika di urutan ketiga dengan persentase 25,9%. Seni budaya di urutan keempat dengan tingkat kesukaan paling rendah dengan persentase 14,8%. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi siswa tidak menyukai suatu pelajaran. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi siswa tidak menyukai suatu pelajaran. Pada penelitian kali ini, saya akan menyajikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kesukaan siswa pada suatu mata pelajaran. Pernyataan ke-1, setiap siswa memiliki pelajaran favorit, persentase 85,1%. Dan memiliki mata pelajaran tidak disukai, persentase 81,4%. Yang keempat, siswa merasa jenuh saat belajar dengan mata pelajaran yang tidak disukai, persentase 74%. Dan yang terakhir, siswa yang tetap berusaha memahami materi walaupun dengan mata pelajaran yang tidak disukai, dengan persentase 81,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki mata pelajaran favorit dan tidak favorit dengan persentase sebanyak 80% lebih. Sebagian siswa pula merasa senang saat belajar dengan mata pelajaran favoritnya
dengan persentase sebanyak hampir 90%. Begitu juga sebaliknya. Sebagian besar siswa juga merasa jenuh saat belajar dengan mata pelajaran yang tidak disukainya dengan persentase 70% lebih. Dan sebagian besar siswa pula tetap berusaha memahami materi dengan diberikan walaupun dari mata pelajaran yang tidak disukainya dengan persentase 80% lebih. Bab 5. Kesimpulan, dari penelitian sosial ini dapat kita simpulkan bahwa di kalangan siswa kelas 10 IPS SMA 8 Malang, masing-masing memiliki mata pelajaran yang mereka favoritkan maupun tidak. Dari beberapa mata pelajaran yang saya jadikan acuan dalam penelitian, rata-rata siswa kelas 10 IPS SMA 8 Malang menyukai pelajaran sosiologi di urutan pertama dengan persentase kesukaan mencapai 55,5%, dengan urutan kedua ditempati oleh mata pelajaran PJOK, pendidikan agama dan bahasa Inggris dengan persentase kesukaan yang sama yaitu 40,7%, diikuti oleh matematika di urutan ketiga dengan persentase kesukaan 25,9%, dan di urutan terakhir ditempati oleh pelajaran seni budaya dengan persentase kesukaan 14,8%. Tetapi walaupun siswa 10 IPS memiliki mata pelajaran yang mereka tidak sukai, sebagian besar dari siswa tersebut tetap berusaha untuk memahami materi yang diberikan. Saran, dari penelitian yang sudah dilakukan, mungkin ada beberapa kekurangan yang didapat, mulai dari ada beberapa responden yang mengisi data dengan tidak valid. Dari sini kita dapat melakukan evaluasi dengan menyebarkan angket secara lebih tertutup lagi. Ada mata pelajaran yang bisa dibilang sedikit yang digunakan untuk acuan penelitian. Dari sini bisa dilakukan perbaikan dengan menambah mata pelajaran agar dapat menambah pengetahuan lebih luas lagi. Saya rasa itu saja beberapa evaluasi yang bisa dilakukan untuk kedepannya agar menjadikan penelitian selanjutnya lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.